يا الله يا الله يا رحمن المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجرنا من النار يا الله يا الله يا رحمن المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجرنا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح شعاب القدر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشعاب القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي وشيخ سراج الدين بن حج محمد، وإلى أرواح وخصوص المصنف بهذا الكتاب الشيخ أبو حامد الغزالي الطوسي والشيخ محمد عمر النووي البنتني الجاوي وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا من يريد الله به خيرا yufaqqihhu fiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hasaniyah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat bermawajjah, kembali kita sama-sama dapat mengaji. Mudah-mudahan kita kaji iko bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita bahas tentang adab bagaimana kita membuang hajat. Adabnya kalau masuk ke dalam kamar kecil, dahulukan kaki kiri. Masuknya, keluarnya, dahulukan kaki kanan. Masuk baca doa yang biasa kita baca, Bismillahi a'udzubillahi minar rijsil najsil khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Keluarnya alhamdulillah.
Jangan lupa diawali ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Kalau dalam posisi kita buang air kecil, jangan buang air kecil menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Jangan kencing di air yang tenang. Jangan kencing di bawah pohon yang sedang berbuah dan lain-lain. Hati-hati menjaga daripada kencing dan percikannya, karena kebanyakan azab kubur itu, kata Nabi, inna ammata azabil qabri minhu. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Wattaki fi julusika 'ala rijlil yusra, dan bertumpulah engkau di dalam dudukmu 'ala rijlil yusra, dengan kaki yang kiri. Wala tabul qa'iman illa 'an daruratin, jangan kencing qa'iman dalam keadaan berdiri, illa 'an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Berarti boleh tegak kencing, boleh, tapi dalam keadaan darurat. Kalau tidak darurat, tidak perlu. Setidaknya keadaan darurat itu ada 3. Yang pertama, ketika dalam keadaan sakit, payah nak duduk misalnya. Sebab kata Syekh An-Nawawi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika limaradin. Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri ketika dia dalam keadaan sakit, agak susah nak duduk. Yang kedua, istashfa bidzalika min waj'i sulb, ya, ada untuk pengobatan. Dan yang ketiga, annahu lam yatamakkan min al-qu'ud fi dzalikal makan li kathratin najasah, ketika tidak memungkinkan untuk duduk di tempat tersebut karena banyaknya najis. Kalau dirasa tempat tu banyak najis, payah nak duduk, boleh berdiri. Ikut cuma 3 keadaan itulah yang membolehkan seseorang kencing berdiri. Berarti selain daripada itu, tetap kencingnya dalam keadaan duduk, sebagaimana yang kita praktikkan. Jadi bertumpu dengan kaki kiri, kaki kanan tegakkan, kaki kiri untuk bertumpu duduk, ya. Apa bahasa kita, mencangkung, ya, mencangkung, ya. Kalau duduk meso pula, cangkung. Cangkung tuman numpu beratkannya di kaki kiri, yang kanan agak tinggi. Beda kalau buang hajat. Kalau buang hajat bertumpunya dengan, kalau buang air besar bertumpunya dengan 2 kaki. 2 kaki yang bertumpu. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i, dan himpunlah olehmu fil istinja'i, ketika beristinja, baik buang air kecil ataupun buang air besar, baina isti'malil hajari wal ma'i, antara menggunakan batu dan menggunakan air. Fa idza aradta al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu, maka apabila jika engkau ingin meringkas 'ala ahadihima, atas salah satu daripada keduanya, nak pakai air apa pakai batu ya. Kalau nak meringkas, mana yang paling elok? Fal ma'u afdalu, maka air itu adalah lebih utama. Wa in iqtasarta 'ala al-hajari, kalau kita nak meringkas, nak pakai batu baik, fa'alaika an tasta'mila thalathata ahjarin tahirah munshifah lil 'ain. Kalau kita nak pakai batu, maka gunakan 3 batu yang suci, batunya yang suci, munshifatin lil 'aini, lagi menghilangkan bagi ain. Cuman kalau kita zaman kini lah jarang pakai batu, pasti pakai air. Apalagi kita hidup tepi petang hari, pakai air, ya.
Cuman walaupun kita pakai air, kata Nabi, jangan boros-boros. Mentang-mentang hidup di tepi Sungai Batanghari, di rumah pakai air ledeng, wah terbuka manjang ledeng tak bertutup. Ada boleh juga. Jangan boros-boros ni. Kenapa? Karena sabda ruya annahu lamma nazala qaulu ta'ala, ada di situ dalam surah At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Fihi, padanya itu, rijalun, ada segolongan orang, yuhibbuna, suka mereka, senang mereka, ay yatatahharu, bersuci, berberes-beres, berbersih-bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersesuci. Nah, nama saya keluar juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahli Baqa, di ahli Quba, inna Allah ta'ala qad athna 'alaikum fi at-tahur, fama huwa, qalu inna nastanji bil ma', wa kana qabla dhalika qala lahum Rasulullah idza ata ahadukumul khala' falyastanji bi thalathati ahjar. Ini ada hadis bagi ahli Quba. Dulu orang itu, Allah Ta'ala memuji-muji kamu karena bersesuci. Ngapa? Karena kamu beristinja, kita beristinja menggunakan air. Berarti kalau yang di tanah yang sulit air, Pak, itu beristinja dengan batu boleh. Ya, sebab Nabi menganjurkan beristinja dengan batu pada Quba waktu itu. Tapi kalau nak diringkas, pakai air. Iko konsepnya, kalau kaki hidupnya di tengah di tempat yang sulit air. Kalau kita di Jambi ko, ada satu daerah, Pak, yang sulit air. Kalau dah hujan tak dapat air. Kalau di daerah Tungkal dulu, nak mandi, nak masak, nak apa lagi, segala macam itu mengandalkan air hujan. Jadi orang Tungkal tu dulu buat penampungan air segedang-gedang hidak. Semakin gedang rumah, semakin gedang penampungan air dulu. Kini lah sudah ada pam. Jadi air laut disuling jadi tawar. Kalau kita terbiasa mandi air laut, air asin, gatal kan rasa badan lagi. Boleh berwuduk pakai air asin, cuman kering wajah, kering badan yang sering kena air asin. Nah, itu agak susah dulu agak, kini dah lagi. Di Tungkal lah banyak air pam lah ada. Ada di daerah Jawa itu, daerah Klaten, dekat Gunung Kidul. Daerah Jogja dekat Gunung Kidul, daerah Klaten, Jawa Tengah, ada sebahagian tempat itu susah, Pak. Nyari air itu susah. Nak mandi susah, nak apa susah. Maka beristinjaannya boleh menggunakan batu. Tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilun najasa an mawdi'iha. Ya, boleh. Wa kadzalika tamsahul qadib fi thalathati mawadhi'a min hajarin. Fa in lam yahsul al-inqa'u bi thalathatin, maka jikalau belum bisa bersih dengan 3 batu, fatammim khamsatan, maka sempurnakan menjadi 5 batu, au sab'atan, atau 7 batu, ila ayyun qiyabil itari, sampai dia bisa hilang bersih dengan cara diitar. Itar kemarin tu ujung-ujung itu. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Itar, menatarkan, menigo-nigo itu sunnah, sedangkan menghilangkan najis hukumnya wajib. Ya, itar, menigo-nigo itu sunnah, sedangkan bukan menigo, maksudnya mengganjilkan. Jadi hitungannya ganjil, 3, 5, 7, 9. Kalau pakai 9 batu belum bersih, pakai 11 batu. 11 batu belum bersih, pakai 13 batu. 13 batu belum bersih, sampai 15. Tak bersih, pakai 99 batu. Tepos pantat 99. InsyaAllah kalau 7 pun lah bersih. Tapi kalau nak afdal, tak perlu pakai batu. Kita yang paling elok pakai
air. Kalau nak diringkas, wala tastanji illa bil yadil yusra, dan janganlah engkau beristinja kecuali menggunakan tangan kiri. Jangan tangan kanan, ya, pakai tangan kiri. Wa qul 'indal faraghi minal istinja, dan ucapkanlah olehmu ketika selesai dari istinja, apa yang kita baca? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku, minan nifaqi, daripada perkara-perkara munafik, wahassin farji, dan lindungilah, jagalah farajku, kemaluanku, minal fawahishi, daripada segala perbuatan-perbuatan yang keji. Iko macam mana maconyo guru? Tak mungkin pula dalam WC berbaca doa macam iko cukup di dalam hati, cukup di dalam hati. Iko orang banyak lupa macam doa iko, Pak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Iko banyak orang yang lupa macam padahal doa iko minta perlindungan kita dari sifat-sifat yang buruk. Kalau ada orang hobi berbuat maksiat, mudah-mudahan Allah tutup segala aib-aib kita, amin. Ada orang yang hobi berbuat maksiat dan susah mau melepaskan perbuatan maksiatnya, banyakkan baca doa itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku, sucikan hatiku daripada sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungi, jaga kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, yang keji. Seburuk-buruk maksiat, sekecil-kecilnya maksiat adalah maksiat mata. Sebesar-besarnya maksiat, na'udzubillah, bisa melakukan perbuatan zina. Nah, yang sulit betul untuk menghindari maksiat, jadi ketika buang hajat banyak baca doa itu, InsyaAllah Allah lindungi. Nah, yang kedua, kita kau manusia banyak buat salah, tapi walaupun bagaimana besarnya kesalahan kita, tetap Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bulan iko bulan Rajab. Bulan Rajab iko di dalam kitab Kanzun Najah was Surur dikatakan syahrul istighfar. Bulannya istighfar. Rajab bentar lagi habis. Kinilah tanggal 27 Rajab. Minggu 28, Senin 29. Habis bentar lagi. Masuk lagi kita ke bulan Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan, tak terasa. Kita masih banyak dosa yang masih kita lakukan. Biar kita masuk ke Ramadan itu dalam keadaan bersih, maka dosanya dikikis, Pak. Mengikis dosanya itu dengan banyak-banyak istighfar. Minimal kalau Nabi itu 100 kali. Kalau kita, kalau bisa lebih dari 100 kali, minimal 1000 lah. Banyak guru dah lap baca 1000. Ada cara Pak. Baca Sayyidul Istighfar. Sekali baca Sayyidul Istighfar, pahalanya sama dengan, bandingannya sama dengan istighfar biasa 100 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika sampai habis. 10 kali sama dengan 100 kali. Yang paling elok dilaksanakannya kapan? Sebelum semayang subuh. Makanya guru kita bengin ngajarkan zikir. Apa zikir yang diajarkan guru-guru kita bengin? Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim
لا يغفر ذنب العظيم إلا رب العالمين. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Aku bermohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung. Min kulli dzambil azim, dari semua dosa-dosa yang besar. La yaghfiru dzambal azim, tidak ada yang mengampunkan dosa besar illa rabbal alamin, kecuali engkau ya Allah, Tuhan penguasa sekalian alam. Astaghfirullahal azim min kulli dzambil azim adnabtuhu faghfir li dhunubi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, aku bermohon ampun kepadamu ya Allah. Adnabtuhu, aku kau pelaku dosa ya Allah. Aku kau banyak dosa ya Allah. Faghfirli, oleh kerana itu ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. La yaghfiru dzambal azim. Ya. Tak ada yang mengampunkan dosa. Faghfirli dzunubi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai engkau ya Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Ghafur ya Ghafur faghfir li dhunubi wa ya Rahimu irhamni. Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Faghfir li dhunubi, lagi-lagi apa? Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Faghfir li dhunubi ya Allah ya Rahman. Faghfir ya Ghafur ya Ghafur faghfir li dhunubi wa ya Rahimu irhamni. Wa ya Rahim, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang di awal, wahai zat yang maha pengampun, wahai zat yang maha pengasih, ya Rahimu irham. Sayangi aku ya Allah, aku kau masih banyak berbuat dosa. Ya Allah ya Allah ya Rahmanal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajirna minan nar. Apa maknanya? Ya Allah ya Allah ya Rahmanal Mu'minin. Ya Allah, ya Allah, wahai Allah yang maha pengasih kepada orang-orang mukmin. Sallallahu Rabbuna, telah bersalawat Tuhan kita, ala nuril mubin, atas cahayanya yang penuh terang benderang, jelas lagi. Siapa dia? Ahmad al-Mustafa. Ahmad al-Mustafa, Rasul kita Muhammad Ahmad al-Mustafa, sang terpilih. Sayyidil mursalin, penghulu segala Rasul. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya. Ajma'in, galonya ajirna ya Allah, bebaskan kami minan nar, bebaskan kami dari api neraka. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Malik, sang penguasa, haq, yang maha benar, al-mubin, lagi maha. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul Allah, Sadiqul wa'dil amin. As-Sadiq, yang, siapa Muhammad itu? As-Sadiq, yang jujur, al-amin, lagi yang benar. As-Sadiqul wa'dil amin. Besar maknanya, cuma terkadang kita tidak tahu. Ya. Itu sudah saya tulis Pak, maknanya ada di blog. Sudah saya tulis di blog. Di blog itu di website saya.
Nama websitenya payukitongaji.blogspot.com. Ada di situ. Ya, ada di situ. Kalau nak ngeprint silakan nanti print di situ, sudah ada di situ. Termasuk amaliyah-amaliyah yang kita kaji itu ada di situ. Itu itu yang dibaca guru-guru kita bengeng. Kalau bisa Pak sambil ke masjid itu dibaca. Saya kalau nak pergi pengajian kadang di jalan azan. Berangkat ke situ kadang azan. Sebelum azan saya berangkat. Karena dari rumah itu 15 menit ke situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kata di atas motor, sambil di atas mobil, di atas motor tu saya baca istighfar. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. Barang siapa yang mendawamkan bacaan-bacaan yang tadi, Allah tak putuskan rezekinya, Pak. Tak putus rezeki. Bukan saya yang katakan, para ulama kita dulu. Itu terkumpul dalam wadah guru-guru kita bengen namanya Samaratul Insan. Samaratul Insan tu sebelum mendirikan 4 pesantren, mulai dari ulu apa? Nurul Islam, Nurul Iman, Sa'adatud Darain, Al-Jauharain. Sebelum ada itu madrasah itu, yang pertama kali ulama Jami buat namanya Samaratul Insan. Guru-guru kita bengen hebat-hebat. Ulamanya hampir sama dengan ulama-ulama Mekah dan Madinah. Yang diamalkan mereka itu salah satunya. Ternyata fadilahnya itu, Pak, tak putus rezeki. Tak putus rezeki. Cuman kita banyaklah jarang macam tu. Itu dulu sudah saya tulis, ada di dalam Majmu'ah Nafi'ah fil A'malil Yaumiyah. Ada saya tulis dulu. Yang kedua, orang yang dawam membaca astaghfirullah yang tadi itu, ya, kalau dia dalam perjalanan, tak Allah sampaikan dia kecuali dia dalam keadaan selamat. Nak sekencang apapun bawa mobil, bawa motor, selamat itulah. Tapi jangan pula mentang-mentang diselamatkan nak ngebut manyang. Ya. Jangan. Tungkal Jambi itu perjalanan normalnya 2,5 jam sampai 3 jam. 3 jam lah masa itu, Tungkal Jambi. Suatu ketika saya pernah ditelepon, mendadak disuruh datang ke Jambi. Ditelepon jam 10, harus sudah nyampe Jambi jam 12. Kata saya, tak terkejar macam kau. Iyo dak iyo harus Ustaz, mau tak mau, sebab sudah ditunggu bla 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 bla. Ayolah, saya hidupkan mobil saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cus 2 jam nyampe Jambi, Pak. Kalau tengok di kilometer itu 100, 120, 100, 120. Tapi jangan sering-sering. Ya. Gelegasan kau kaki kau dalam keadaan kepepet. Sambil jalan tu betul. Untuk dawam rezekinya insya-Allah dah putus. Sesusah apapun kita, mungkin lagi susah, tapi kalau baca itu sesusah apapun makan insya-Allah masih dapat. Yang anak-anak kita penjagaan insya-Allah. Yang terpenting kitanya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Karena dalam syair itu, zikir itu tadi, mulai dari la astaghfirullah, istighfarnya ada, apa lagi? Baca la ilaha illallahnya, tahlilnya ada. Bersalawatnya ada. Allahumma ajirna minan narnya ada. Ya. Kata Nabi, man qara'a Allahumma ajirna minan nar 7 marrat. Dalam hadis yang lain mengatakan 3 marrat. Maka barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Dalam hadis yang lain 7 kali, maka Allah bebaskan dia daripada siksa api neraka. Nah, kini tergantung kita nak terbebas dari api neraka apa tidak. Maka sudah semayang itu, Pak, jangan nian kita beranjak sebelum imam beranjak. Jangan nian bergerak sebelum imam bergerak, sebab di situ banyak doa-doa. Ya.
Membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim itu diwajibkan bagi kita istighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu hadis baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu Pak 10 kali. 10 kali. Namun kalau 10 kadang jemaah kita kok kaki lah gatal. Maka dibuatlah jadi 3 kali. Yang penting ganjil. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa yang kita baca? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau saya, walaupun ada ulama yang katakan 3, saya tetap 7 kali Pak. Kenapa? Waktu saya ngaji dengan Datuk Sirat, kata Datuk Sirat, pintu neraka ada berapa jang? 7 tu. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Kalau macam 3 kali berarti 4 belum tertutup neraka apa. Maka tambah 4 lagi 7, kata beliau kan. Minta Allah tutupkan gala-gala pintu neraka. Sebab kita kau bukan waliullah, kata beliau. Kita walaupun beliau sebenarnya wali Pak, tapi merendahnya macam itu. Guru-guru kita mengingatkan banyak merendah kerana belajar mantik dengan balaghah. Kita kau bukan wali, kita kau bukan orang hebat, kita kau banyak berdosa, kata dia. Makin banyak zikir, makin panjang zikir, maka semakin elok kita beribadah, semakin elok kita beribadah, semakin dekat kita dengan Allah, kata beliau. Allahumma ajirna minan nar. Barang siapa yang baca itu, Allah bebaskan dari neraka. Sudah itu apa yang kita baca Pak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Minta salam. Apa salam itu? Minta selamat. Ya Allah, Allahumma antas salam, Engkaulah yang maha penyelamat, memberi salam, selamat. Maka assalamualaikum itu keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke dalam darus salam. Apa darus salam tu? Syurga, nama syurga. Nanti di syurga ada namanya syurga darus salam. Nah, kata Syekh An-Nawawi, kaki dalam kitab Iqamah masih panjang di sebelahnya itu, salah satu bentuk su'ul adabnya makmum, salah satu bentuk su'ul adab. Apa itu su'ul adab? Adab yang tak elok. Salah satu bentuk perbuatan yang tak baik, yang tak perlu dicontoh. Kalau adab yang elok namanya husnul adab. Kalau adab yang buruk namanya su'ul adab. Salah satu bentuk su'ul adabnya makmum dengan imam adalah makmum bergerak sebelum imam bergerak. Maka sebelum imam bergerak, jangan kita bergerak. Cuman kata Syekh An-Nawawi kasih kode, kalau mungkin makmum nak bergerak, maka imam itu beralihnya ke kapan? Ketika Allahumma antas salam. Bolehlah bergerak. Mungkin makmum kita ada yang punya kesibukan. Saat itu baru Pak. Kalau nak sembahyang sunnah, silakan sembahyang sunnah. Kalau nak mungkin ada kesibukan, baru bergerak. Jangan sebelum Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Itu kebanyakan macam itu. Kadang tengok ke belakang, astagfirullahaladzim, tengok ke belakang, jamaah ada ketik lagi, manalah kabur kalau. Itu su'ul adab itu. Su'ul adab. Zikir-zikir kita tu ada maknanya kalau. Sesudah baca Allah mantas salam, jangan lari. Kalau perlu dah kita sama-sama berzikir. Guru bid'ah, guru zikir sama-sama siapa nyebut bid'ah? Ya. Zikir bersama-sama itu bagus, kata Syekh An-Nawawi. Zikir bersama-sama lita'lim, litadris, untuk mengajarkan jamaah itu baik. Sebab jamaah kita ko dak pula galo-galo alim. Jamaah kita ko dak galo-galo baik bengene. Ada yang mantan preman, ada yang mantan pemakai narkoba, ada pernah pemain togel, ada tukang main judi slot baru tobat. Ya. Nak belajar malu, nak ngaji malu, akhirnya milu berjamaah. Imam dianjurkan ketika sudah solat itu zikirnya kencangkan suara, supaya apa? Jamaah kita yang baru taubat kau nganing, oh iko bacoane, oh iko bacoane, oh iko bacoane. Kalau jamaah kita kalau alim galo, lah padek galo, nak zikir dewek-dewek silakan. Kalau lah alim galo, yang jadi masalah kita kau banyaklah dak alim daripada alim, maka imam itu agak kencangkan dikit. Astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahalazim. Agak kencang dikit supaya apa yang dibaca sudah Allah mantas salam, baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatihah. Ya. Sudah Fatihah baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa fadilahnya baca ayat kursi? Dalam hadis yang lain dikatakan orang yang istiqamah membaca ayat kursi setelah salatnya, maka Allah jaga dia mulai dia dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali. Dijaga dari apa? Baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan setan. Sudah itu baca apa lagi? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Akhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Lanjut, innad dina 'indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kan jamaah banyak ada hafal tu Pak. Sama-sama kita bacanya sambil ngajarkan jamaah. Ditambah lagi baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbin nas dengan fadilah-fadilahnya yang banyak. Ditambah lagi zikir subhanallah 33, apa lagi? Hamdalah 33, Allahu akbar 33. Kenapa baca 33? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang fakir dari sahabat beliau. Ngadu dengan Nabi. Apa hal kami kau iri ni dengan orang kaya. Kenapa pula kamu ngiri? Kata dia. Iri Nabi. Apa sebab? Orang kaya tu, kami semayang, nya milu semayang. Kami ke masjid, nya ke masjid. Kami puasa, nya puasa. Kami beramal ibadah, nya beramal ibadah. Tapi ketika orang kaya pergi haji, kami tak pacak pergi. Orang kaya pergi umrah, kami tak pacak umrah. Iri nian kami Nabi. Iri. Yalah tak apa. Orang kaya kadang umrah sebulan sekali bisa. Sebulan sekali ada yang umrah kadang tu. Bila perlu saking kaya seminggu sekali ke Mekah jalan-jalan. Iri kata fakir, kata Nabi, ada usah iri. Ngapa Nabi? Lagi kalau kamu sudah semayang, baca subhanallah 33, baca hamdalah 33, baca Allahu akbar 33 kali. Kalau kamu baca tu 33 aku tadi baca terus sudah semayang, pahala sama dengan pahala pergi haji dengan umrah. Nabi, yalah. Iya. Akhirnya senang orang fakir balik rumah. Setiap kali sudah semayang baca terus. Jadi Pak yang istiqomah duduk dengan imam, berzikir sambil baca itu tadi, itu pahalanya besar ni. Cuman kadang kita tak tahu. Besar Pak. Termasuk kaki kau yang sudah solat berjamaah di masjid tadi di Siko, jangan langsung balik dulu. Tunak dulu, semayang 2 rakaat. Namanya solat isyraq atau solat syuruk. Yang ikhlas kerana Allah sembahyang syuruk isyraq tadi, ayatnya tak usah susah-susah. Rakaat pertama sudah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sudah Fatihah, qul huwallahu ahad. 2 ayat ke baik. Selesai 2 rakaat. Ikhlas kerana Allah, tak langsung balik dulu ke rumah, duduk dulu bentar, sembahyang 2 rakaat bentar. Pahalanya seperti apa? Kahajjatin wa umratin tamatin. Pahalanya seperti pahala pergi haji dan umrah yang sempurna. Jadi Allah tu bagi jalan bagi kita yang mungkin tak punya biaya, yang mungkin tak punya duit nak pergi haji, nak pergi umrah, mungkin belum ada kesempatan. Kesempatan tu 2, kesempatan duitnya mungkin ada, cuman badan tak sehat. Badan sehat, duit dah ketik. Sama yo, nak pergi haji umrah kau badan sehat, duit ada. Yang gawat badan tak sehat, duit dah ketik. Itu ya. Itu yang gaya. Jadi walaupun kita tak punya duit, minta sehat dengan Allah.
Untuk apa? Biar bisa beribadah, dapat pahalanya sama dengan pergi haji dengan umrah. Kan gampang. Sekali lagi, yang jadi masalah kadang kita tak nak. Kadang kita tak nak. Padahal jalanlah Allah bagi. Yang paling elok macam mana? Yang paling elok kita tetap berusaha solat, mengerjakan yang sunnah-sunnah sambil berusaha nyeleng duit untuk pergi haji dengan umrah. Bisa guru, detik kata detik bisa. InsyaAllah kata Allah bisa itulah. Tinggal kita macam mana melaksanakan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi Allah keistiqomahan, diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah, betul-betul bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang nak ditanyakan dari jemaah, kami persilakan. Bebas juga boleh. Silakan. Habis? Kalau ketik tak apa-apa. Ya. Dua itu diam tu Pak, dua. Satu diam kerana faham, dua diam kerana tak faham. Ikut diam yang mana? Tapi harapan kita diam dan kita faham dan mengerti. Tugas saya cuma memberi, mengajak dan memberi. Masalah hidayah itu Allah yang bagi. Hidayah tu ada dua. Ada hidayah yang tak perlu dicari, ada hidayah yang harus dicari. Kita termasuk orang yang hidayahnya harus dicari. Mana? Di dalam solat. Dalam solat. Mana dalam semayang kita minta hidayah cari? Tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Masuk Islam itu sudah jalan yang lurus. Tapi orang Islam pun harus minta hidayah kepada Allah. Ada hidayah, ada taufik. Makanya ada wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik juga petunjuk. Cuman taufik itu adalah berupa hidayah yang harus kita jaga dan kita cari dengan baik. Nah, kalau hidayah itu sudah muncul cahayanya, tinggal menjaga dan mencari. Tinggal menjaga. Kalau sudah dicari, ketemu, diambil. Segan guru, umur masih muda, kelagilah dulu. Aman be masih muda, kau masih gampang lagi. Jangan salah. Buah kelapa jatuh dak nengok muda, dak nengok tua. Kadang masih nyiwa tu apa, masih berputik, lah jatuh. Kadang yang tua lah tumbuh pula di atas batang tu dak jatuh-jatuh. Ada. Macam tu pula kita manusia. Umur ada pandang tua muda. Bisa jadi masih umur muda ninggal. Bisa jadi masih umur 18 tahun ninggal. Bisa jadi masih umur 20 tahun ninggal. Tapi bisa jadi lah umur 100 tahun dak ninggal-ninggal. Bisa jadi. Oleh kerana itu, mumpung umur yang sedikit ikut dibagi Allah tadi, ayo kita banyak kerjakan ibadah. Ibadah yang paling utama itu solat. Solat. Ada satu kisah Pak. Satu kisah di daerah Arab sana. Ada seorang pemuda, usianya masih belasan tahun, 18 tahun, meninggal. Ketika meninggal, ini anak muda yang meninggal itu gagah, rambutnya hitam, lebat, putih, hidungnya mancung, gagahlah pokoknya. Meninggal, kemudian dikuburkan. Ketika sudah dikubur, tiba-tiba datanglah telepon yang menelpon kepada ayahnya, yang mengatakan bahwasanya anaknya itu mati kena racun. Pak, itu anak bapak meninggal. Ya, anak bapak tu meninggal kena racun Pak. Karena meninggalnya tiba-tiba mendadak. Yang namanya bapak pasti sayang dengan anak. Karena sayang dengan anak, akhirnya kuburan itu digali Pak, untuk di apa istilah itu, visum ya, untuk divisum, digali. Ketika digali, baru berapa jam kau dikubur mayit ke? Baru berapa jam. Ketika digali, ditengok yang digali itu
yang di dalam kubur ini mukanya yang asalnya putih hitam lebam, rambutnya yang asalnya hitam putih galo-galo. Ditanya dengan orang, Pak, apa hal sebab anak bapa iko macam iko bentuknya, padahal baru dikubur baru beberapa jam? Menurut akal, kalau orang meninggal baru dikubur berapa jam, pasti belum terjadi apa-apa, Pak. Ya. Apa jawab bapaknya tu? Iyo, anak saya ko hobi melalaikan semayang. Anak saya ko hobi melalaikan semayang. Mungkin ikolah azab dari Allah untuk dia. Jadi yang muda-muda jangan merasa masih muda hobi nak melalai semayang. Na'udzubillah. Dulu saya ko dulu termasuk hobi melalai semayang. Kini umur berapa? Umur saya lah 65. Mulai kapan melalai semayang? Mulai umur 15 tahun. Sampai umur berapa? Umur 60 tahun. Kau lah baru nak tobat. Berarti ninggalkan semayang 50 tahun. Macam mana cara kau diqadha? Tapi ngodoknya tu Pak dak pelak semayang baik gawe. Ya, kita tanya orang apa lokak wak? Semayang setiap hari, ngodok semayang. Tak macam itu konsep mengqadanya. Ya. Tapi mengqadanya semampu kita. Semayang zuhur ada waktu qada semayang zuhur. Semayang asar ada waktu qada semayang asar. Semayang subuh ada waktu qada semayang subuh. Semayang maghrib ada waktu qada semayang maghrib. Jadi macam itu terus. Ya. Tak mesti harus setiap hari. Sebab mencari rezeki juga hukumnya wajib. Mencari rezeki hukumnya wajib. Bekerja itu hukumnya wajib, Pak. Jangan tak bekerja. Laki-laki itu menjadi mulia karena dia memberikan hartanya untuk istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi mulia, menjadi lebih daripada perempuan ketika dia menginfakkan, membelanjakan, mencari rezeki untuk anak bininya. Beribadah wajib, salat wajib, bayar zakat wajib, ke masjid ngaji itu sunnah muakkadah. Kalau kita tak faham bisa jadi wajib, naik tingkatannya. Tapi mencari rezeki kerana Allah untuk anak bini itu juga hukumnya wajib. Jadi berimbang antara ibadah dengan Allah, ibadah dalam artian menjaga anak bini. Ya, silakan. Ayo. Tapi tenaganya kuat, sehat, tapi malas mencari, apakah kalau dibagi itu gimana? Ya, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika ada orang-orang yang badannya sehat, tubuhnya kuat dan dia minta-minta, maka rezeki yang diambilnya itu mungkin orang memberinya ikhlas, tapi yang didapatnya itu tidak barokah. Dan orang yang seperti itu dicela Nabi. Dicela Nabi. Kita yang bagi macam mana? Kalau kita sudah tahu dia ini malas dan tak mau bergawe, terus kita bagi, yang berdosa kita, Pak. Kita yang berdosa. Karena kita nulung orang berbuat malas. Saya kalau ada orang minta di lampu merah, anak-anak kecil, saya tak nak bagi. Bukan berarti saya tega, tidak. Tak. Pernah suatu ketika di lampu merah simpang 3 nak arah ke Telanai dari Nusa Indah, kan ada simpang lampu merah tu yang arah ke POM, baik ke kanan ke Telanai. Di situ itu kalau sore atau pagi siang itu banyak anak-anak kecil minta. Waktu itu saya lewat, saya tengok anak-anak ini keluar dari mobil, ternyata ada yang mengontrol, ada yang mengkoordinir. Kau minta di situ, kau minta di situ, kau minta di situ. Saya dalam mobil. Kata saya penasaran, akhirnya mobilnya saya pinggirkan. Tak jadi saya lewat. Saya tengok terus. Ketika budak tu, Pak, tak dapat duit, siapa yang dipecut budak tu, Pak? Kau kololo nian, bahasa mungkin macam itu. Minta duit. Kalau salah apa? Tengkot kaki ke, apa patah tangan, pokoknya macam mana orang jadi kasihan.
Mau tak mau, kalau orang di lampu merah itu pasti magi. Tak 1,000, 2,000. Semenjak itu saya nak lagi magi. Ternyata malah dimanfaatkan oleh sebahagian oknum, sebahagian orang. Ya Allah. Lalu yang berdosa siapa? Kita yang magi, Pak. Berarti ta'awun, menolong orang dalam perbuatan buruk. Yang kedua ada lagi. Itu bukan berarti menjelekkan pesantren, tak. Ada orang keliling ke mana-mana bawa kotak sumbangan untuk pesantren. Ada tak? Iya. Jadi suatu ketika ada orang ini minta sumbangan mengatasnamakan salah satu pondok pesantren di Madura. Keluar, datang ke rumah, minta ke kotak. Pak, tolong Pak sumbangannya Pak, minta katanya. Kita pasti semau tak langsung pasti bagi. Saya cek dulu. Waduh, ini pesantrennya Pak, untuk pesantren. Iya Pak. Bapak dari mana? Saya dari Jawa, dari Madura. Alangkah nak jauh minta sumbangan ke Jambi kau kata saya. Ya. Apa nama pesantrennya Pak? Ini. Boh, sampai reng Madura cak. Tore. Kules. Besa ngocak Madura. Beremam pian. Saya tanya macam itu pakai bahasa Madura. Karena dikit-dikit saya tahu bahasa Madura walaupun dia pada aman, kan? Ya. Pian Madura kemana cak? Sampean Madura orang mana cak? Ketika saya tanya macam tu, tak bisa pula dia cakap Madura. Kata saya hentak waktu itu pintu rumah. Hei, kata saya, kau orang Madura apa orang Jambi kau lah? Kalau kau muat macam iko, berarti kau muat malu pesantren, kata saya. Saya kau orang pesantren. Balik kau sebelum kau aku bawa ke polisi. Berlari orang tu tadi Pak. Ternyata yang minta sumbangan itu bukan duitnya untuk pesantren, cuman dibuat akal-akalan untuknya dewek. Na'udzubillah. Besar sekali dosanya itu, memfitnah pesantren juga. Ya. Kadang ada pula tu bawa surat, bawa stempel, entah stempel siapa dibuat-buat itu kadang. Bukan berarti kita tidak boleh memberi. Boleh kita memberi. Boleh kita menyantuni orang, tapi jelas macam mana nian orangnya. Yang paling jelas Pak, kalau nak bagi, tengok tetangga kiri kanan. Tu jelas nian tu. Kalau sampai tak makan, tu tadi disebut kita nanggung dosa. Jelas tengok masjid kita butuh apa, sumbang situ. Kalau nak aman lagi, cari panti asuhan, cari pesantren yang betul-betul bangun, kasih duitnya langsung. Itu lebih jelas, lebih terarah. Jadi mudah-mudahan ikut jadi pelajaran untuk kita galo-galo. Bukan berarti zaman kini kita dikira tidak. Hati-hati Pak, zaman kini semakin canggih zaman, semakin padek pula orang untuk berbuat dosa. Ngih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah kita kembali berjumpa di waktu yang akan datang. Jadi kalau nak nengok-nengok yang tadi tu, silakan tengok di blog saya. Nama blognya, nak nengok yang bacaan-bacaan apa segala macam, ketik baik di Google payukitongaji.blogspot.com. Nah, payukitongaji.blogspot.com. InsyaAllah di situ ada tulisan-tulisannya. Kalau memang ada guru uak-uak kita yang tua-tua, mungkin jarang pakai HP Android ke, silahkan Pak Kagik di copy, di print, sebar ke jamaah. Silahkan. Kemarin ada saya janji di print, guru, bolehlah guru di print Kagik, ya, ya. Di blog, ya di blog, ya. Kagik di copy baik. Silakan untuk kita gala-gala, mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Babu adabil wudu, insyaallah minggu depan kita masuk macam mana adab-adab cara berwudu sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة
في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.